Jadi saya juga baru pegang di situ. Akhirnya kan terlalu jauh. Akhirnya kan kapten marah sama saya. Digampar kepalanya sama kapten itu. Ngomongnya udah nggak karuan lah pokoknya. Kesek ya, tore ya sek ya si Palma. Cuma sek ya. Terus kan mandornya juga nggak terima. Akhirnya mandornya juga datang ke situ. Terus mukul kepala saya lagi. Jadi kan saya gimana marah, tapi kan saya nggak bisa apa-apa karena mau ngaduin ke siapa lagi, kalau yang pertama kan yang mukul kapten sendiri. Jadi saya juga cuma ya simpan dalam hati lah sampai saya pulang. Misalnya cuman pegangin lagi, orang Korea lagi jahit jaring, salah sedikit mereka pukul kepala saya, Bu. Di plak gitu sampai kadang helmnya lepas. Sampai helmnya lepas itu. Berapa kali kamu pernah dipukul begitu? Hampir sering lah, Bu. Pokoknya kalau salah pak gitu. Kadang-kadang sampai saya nggak berani dekat sama kerja di dekat orang Korea karena takut itu. Setiap hari lah, setiap turun kerja pasti ada aja. Kalau misalkan ada kayak kerusakan, saya kan nggak tahu ngomongnya. Salah dikit langsung pukul, Yang mukul siapa? Ya orang mesin. Ya saya sendiri pernah dipukul pakai tangan, pakai kunci Inggris. Ya saya kan berdiri, langsung pukul gini. Saya langsung nggak bisa apa-apa, nggak bisa napas, orang mesti pukulnya ini. Pakai tangan? Tangan. Iya. Kalau yang pakai kunci Inggris? Di kepala. Di kepala. Iya. Kamu nggak lapor ke siapa gitu? Pernah saya ngomong sama kapten, anak-anak dikumpulin, malah kapten saya ngomong nggak apa-apa gitu katanya, masalah pukul nggak apa-apa, yang penting jangan pakai senjata. Gitu. Kaptennya bilang gitu? Iya. Dipukul itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yang penting jangan pakai senjata. Alasannya melaut di Indo kan hasilnya minim sekali, Bu. Memang minim, jadi saya coba ke luar negeri. Kerjaan di darat barangkali? Ya susah sih, masih susah untuk cari kerjaan di darat. Apalagi di Indo orangnya banyak, kerjaannya sedikit, ya, jadi terlalu susah untuk nyari kerjaan di darat. Itu aja.
lapangan kerja pun sulit karena dia mencari dari pihak keluarga yang masih kerabat, terus yang berpengalaman. Kalau saya kan nggak ada saudara di perusahaan, misalnya pabrik apapun nggak ada, terus teman pun nggak ada gitu. Jadi kalau masuk ke situ itu susah sekali gitu loh, bekerja di pabrik kayak gitu misalnya. Tidak cukup untuk kebutuhan makan keluarga saya. Maka dari itu, dengan sangat terpaksa, saya mencari kapal atau bekerja di negara lain. Karena pengalaman saya bekerja di laut Indonesia khususnya, juga upahnya itu kurang mencukupi untuk keluarga gitu. Jadi saya memutuskan, karena saya itu melihat dari teman-teman atau kabar bahwa si dia kerja di luar negeri dengan di kapal itu dapat mencukupi gitu. Melayu tuli tendang. Cus. Yang enak weh. Jadi istri dan saya masih ikut mertua. Jadi dengan usaha mertua di sawah, entah beras, entah apa dijual. Jadi saya nggak punya keahlian di sawah, saya cuman punya keahlian di laut. Berapa tahun itu waktu pengantin baru itu ditinggal 1 tahun Bu. Habis itu kan Mas terus pulang udah punya anak. Si aku udah lahirin, selama si Java umur 3 bulan pulang. Terus nganggur di rumah sampai 1,5 tahun. Mandek kok. Waktu dia nganggur di rumah itu berarti kan nggak ada pendapatan. Iya. Kalian hidupnya gimana? Pinjem sama orang tua. Pinjem sama orang tua. Iya, nanti kalau Mas terusnya kerja itu baru dikembalikan. Kenapa kamu setuju kerja di kapal? Iya, karena sudah ini Mas terusnya sudah mau kerjanya di kapal, nggak mau kerja di sini. Katanya susah cari kerja di sini. Punya belum punya modal untuk kerja di sini. Jadi kira-kira dia tujuannya mau nyari uang dulu, Nyari modal gitu. dulu, iya, Ya. buat
buka pekerjaan di sini di Indonesia. Paling kalau misalnya saya ada sepeda motor, mungkin saya bisa ngojek atau apa namanya untuk menafkahi anak dan istri kan dengan sepeda motor itu. Gitu. Jadi kalau saya kerja itu kalau ingat anak semakin semangat saya, karena hasil saya kerja semua itu hanya buat anak dan istri gitu loh. Bukan apa namanya buat diri saya pribadi gitu. Saya apa namanya. Jadi kalau seandainya saya bekerja tanpa ada anak dan istri, ibaratnya gitu, kerja itu ya uangnya dapat tapi cepat habis juga. Ya kalau berhasil bisa digantiin, tapi kalau nggak berhasil itu kalau di apa? Waktu belum berangkat kan udah daftar ke kantor lain. Jadi sangat susah kalau apa mau masuk ke agen itu, casnya nggak tahu kenapa besar-besar gitu loh. Saya sebelum masuk ke PT yang pertama yang cas 10 juta itu saya pinjam dari paman saya 5 juta, dari adik saya 2.500.000, dari ibu saya sendiri 2.500.000. Karena ke Tegal sama Jakarta itu kan jauh, perlu biaya, jadi kan pinjam dulu. Ya kalau berhasil bisa digantiin, tapi kalau nggak berhasil itu kalau dipulangkan dengan alasan yang nggak nentu itu. Awal di perjalanan saya awalnya cukup bagus dalam artian untuk Korea bagus gitu. Tapi setelah 1 hari 2 hari Korea itu semakin menunjukkan sifat aslinya. Kekerasan fisik itu bukan sering lagi, tapi makanan sehari-hari. Diajak ngomong malah antar gini Bu. Udah gini aja Pak, saya kasih contoh. Bapak kita papasan, wah sih ya, bok. Udah. 2011 kami kru Indonesia sudah pernah komplain, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Justru semakin parah kejadiannya. Mukul kepala Pak, sama menendang badan Pak, yang pakai sepatu yang ada besinya Pak. Bukan cuma saya, semua kru Pak. Kesehariannya itu seperti dibayang-bayangin rasa takut. Seperti itulah. Jadi Akhirnya sampai si kejadian si Slamet Raharjo. Nah disitulah kami memutuskan untuk lagi sedang turun semua. Kalau turun itu sedang berdiri, sedang Kak Slamet itu mau jatuh. Jadi mau megang, takutin apa bukan
Ya, Hanya dia sangkanya juga besi. mencoba Takut menahan jatuh diri. gitu, akhirnya kan Iya, dia menahan cari diri. pegangan Iya, gitu. iya. Kenanya itu Seadanya. chip engine. Aus dia. Iya gitu nangis. Tapi Tahu-tahu chip engine langsung mukulin. Gini, Pak, saya orang lihat semua itu orang lagi kerja. Pas kerja, tahu semua itu orang. Saya langsung kena pukul belakang ini 2 kali. Saya tengok, kenapa mukul? Dia nggak ngomong, langsung mukul lagi. Saya geser ke depan, dia ngejar. Sedangkan saya geser ke depan dalam keadaan udah terhuyung-huyung. Saya dipukul mukanya 2 kali, sebelah sini hidung 2 kali pakai tangan kanan. Yang pas yang luka begitu dia pegang darahnya langsung melawan, orang-orang mungkin habis atau mati itu dikeroyok orang segini. Cuman kita nggak mau mukul, biarin dulu permasalahan ntar gimana gitu. Repot, takut pengeroyokan gitu kan. Itu kita waktu kejadian seperti sebelum kejadian Slamet juga kita sudah bermusyawarah sama teman-teman. Ini kalau kita seperti ini terus dipukulin terus, ini kita harus gimana kita? Nah setelah minta bendungan, minta obat saja itu sama kapten nggak diurusi gitu. Bahkan wakil kapten memanggil, tapi setelah sampai di atas disuruh turun lagi dengan bicara yang kasar gitu. Malam itu mengunjungin setiap kamar dengan membawa lembar kertas sama pulpen. Dia bilang siapa yang mau keluar dengan melihat keadaan si Slamet seperti ini, siapa yang mau keluar dari kapal, tolong isi di sini namanya. Akhirnya dengan mutarnya si itu, ternyata begitu dilihat kok semuanya. Begitu jam 5 pagi kita keluar dari kapal tanpa diketahui orang Korea. Ayo, Bang. jangan ikut ke mana-mana, nanti bingung. 336 sekarang. Tunggu aja di sini. Itu sudah sepakat bersama Pak, karena sudah lama terpendam Pak. Akhirnya gimana lagi Pak? Akhirnya ya keluar dari kapal bersama-sama Pak, untuk menghindari kejahatan dari Korea. Oh banyak sekali Pak, kejadiannya itu mengerikan sekali Pak. Misalnya seperti kekerasan, main tangan. Dari mulai saya berangkat datang ke kapal aja, baru 1 hari kerja saya sudah melihatnya mengerikan sekali. Cuman saya bertahan sampai di mana seperti Korea kepada saya itu setiap hari dipukulin Pak. Saya yang tahu di sini, kok berangkatan ini malah tambah parah. Perlakuan orang Korea kepada kru Oyang 75. Nah itu benar kamu? Iya. Di situ kan saya kan kontraknya kan 2 tahun. Tapi saya mau pertahanan gimana, keadaannya makin memburuk. Di situ isi perjanjian kontrak, pokoknya kalau ABK ditentukan kontrak 2 tahun sesuai PKL itu tertulis kontrak 2 tahun. Jika ABK mengalami trouble berantem, bertengkar atau berani sama atasan, itu dipulangkan dengan membayar denda sekitar di atas 20 juta. Terus sertifikat tanah ditahan, kalau nggak ada sertifikat tanah, ijazah ditahan sama perusahaan. Dan kita nggak bisa ambil karena
Hilang nasib. Kenapa kalau kamu kerja di agen dan kerja di kapal Korea itu selalu disyaratkan ada jaminan surat-surat berharga? Itu kemungkinan dari pihak Indonesia sendiri, agen di Indonesia sendiri, satu mungkin takut kabur karena mungkin ya udah tahu kehidupan di kapal di Korea itu keras. Saya nggak punya uang buat membiayai keluarga saya, untuk menyekolahkan anak-anak saya, jadi dikembangkan gitu. Barangkali bermanfaat, akhirnya tanah itu saya gadekan sebanyak 11 juta. Terus saya buat daftar, buat bikin BST, terus buat ngecas, akhirnya habis. Terus dengan membawa keluarga untuk bertanggung jawab. Jadi ada 3, jadi ada 4 persyaratan yang untuk mempertanggungjawabkan saya bila ntar di kapal atau di negara lain itu saya menyalahi peraturan dari yang telah diberikan oleh agen. Kamu memberikan jaminan apa tidak pada agen? Memberikan jaminan. Apa bentuknya? Sertifikat tanah. Milik siapa sertifikat tanahnya? Itu milik keluarga saya, Bu. Jalan. Kakak saya malah itu namanya masih kakak saya. Waktu itu kan mau berangkat, jadinya saya minjem ke bank 20 juta. Terus buat berangkat bikin BST ya buat mondar-mandir bisa. Terus apa lagi itu ya semuanya pokoknya yang ada di waktu mau berangkat aja gitu. Terus uang casnya 4.500.000. Terus apalagi ada uang jaminan 5 juta BPKB, ya itu. Coba 1 bulan kan 1.600.000, kalau dolar naik 1.700.000. Setiap bulannya 1.250.000. Berapa persen saya juga nggak ngerti itu. Sedangkan buat anak sekolah kan nggak cukup. Sedangkan 2 anak, buat makan juga kadang kurangan kan, nggak cukup gitu. Sebenarnya itu berat sekali. Cuman untuk mengisi kebutuhan perut emang itu menekan. Apa yang terjadi kalau misalkan kamu nggak bisa bayar? Kalau saya nggak bisa bayar, terus saja tanah saya itu digarap dia terus, digarap orang terus. Anak tangga kota kan, anak Brebes, dia makan, saya pernah pas ke situ itu ada lagi pengukuran itu bangunan rumahnya kayak gitu, karena dia kabur ya mungkin karena tertekan toh,
Nah, saya tanya itu rumahnya siapa yang diukur? Itu katanya kabur, dia belum finish kontrak. Nah, di situ saya, oh kenyataan saya bilang itu. Rupanya nyata gitu loh, maksudnya benar-benar disita gitu loh. Lewat mana Di? Lewat yang bisa. Kita sama bola langsung. Tertipu ora pasukan urip. Bojone aku wis gaji 2 bulan. Gaji 2 bulan. Ngomong iki kantor nelpon Umi kon ngomong ning Abi, jare Abi kon kerja seperti biasanya. Jangan ikut-ikutan demo kayak temennya Umi, krungune kayak kue tok wong lobo. Tapi waktu dengar dari ada orang kantor nelpon, gimana? Ketakutan. Ketakutannya karena apa? Iya, takut orang kantornya kesini terus minta tanda tangan. Itu aja. Ngomong satu waktu ngomong gitu ya. Ini juga berlanjut toh. Ngomong bahwa istri-istri kita di rumah diteror oleh agen di Indonesia, dikenai denda $5.000. Dan cuma mereka takutan. Dan disuruh kita pulang ke kapal ya, karena pulang ke kapal didenda $5.000. Diancam juga. Diancam ya denda 5.000. Jaminan atau uang lain lagi? Dari jaminan. Enggak ada jaminan. Begini lain lagi. Kok. Saya kan punya surat pernyataan di atas materai kalau nggak finish kontrak 2 tahun atau melarikan diri itu didenda $2.000. Sedangkan tadi kami nelpon ke rumah istri itu keluarga itu pada diteror sama dari pihak PT. Kalau suaminya nggak balik lagi kapal itu keluarga kamu itu akan dituntut $5.000. Even though that's not in the contract. Even that's not on the contract. How is his family? Bagaimana keluarga kamu nanggepinnya? Ya pada takut semua. Takut semua. Melawan atasan pasti kita pulang gitu. Entah itu kita melawan mandor, bosun atau kapten atau pokoknya yang punya jabatan lah, karena kita di bawah itu kita dipulangkan gitu. Takutnya begitu kena klaim lah, harus bayar tiket lah, gaji nggak dibayar lah. Jadi kan kita di sini kan cari duit dari buat nafkah keluarga di sana gitu. Jadi harus nurut gitu, ditekan banget, terlalu tekan gitu. Kita kalau dipukul itu kita kalau mau balas mikir-mikir lagi gitu loh. Misalnya mereka melakukan pemukulan begitu, tidak melaporkan kepada kapten. Semua udah tahu, dari kapten juga tahu, udah sering lihat, dia kapten juga ngeliat anak-anak pada setrapin atau diapain, udah ngeliat. Tapi dia nggak ada teguran tegas dari dia gitu, dari kapten. Dari kapten kapan? Iya, nggak ditegur tegas. Sekarang di antara 32 orang ini ada nggak yang tunjuk jari yang tidak pernah dipukul? Yang nggak pernah ya? Jadi semuanya 32 ini pernah dipukul? Pernah.
Rata-rata Iya, rata-rata satu minggu dipukul berapa kali? 7 hari Pak. Berapa kali? Sehari 1 kali Pak. Ada yang 3 kali, ada yang 3 kali. Dan pukulannya itu dalam pengertian pukul memukul terus atau sekali? Udah gini aja Pak, saya kasih contoh. Bapak kita papasan, wah sih ya, bok. Udah. Itu ketemu aja. Tanpa ada kesalahan. Nggak ada kesalahan. Tanpa alasan. Karena kalau dipukul kepala, kita sebagai menurut agama Islam, kepala ini kalau dari lahiriah seorang ibu melahirkan itu pasti kepala dulu yang keluar kan. Nah itu fitrah yang sangat kita harus hormati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kepala itu nggak boleh buat mainan lah. Kalau terus menurut adat orang Indonesia juga nggak boleh, dari Al-Quran pun nggak boleh, karena dia sangat fitrah, maksudnya sangat sebagai pandangan orang Muslim itu suci lah, sangat terhormat karena dia posisinya di atas juga, dia keluar pertama, terus harus sangat dihargai gitu loh. Pokoknya hanya khusus kepala lah, kalau dipukul kepala itu kita itu nggak boleh. Jadi nggak tahu dia. Ya tahu sih tahu, cuman dia nggak mengikuti aturan lah. Karena mungkin kita orang-orang bawahan mungkin, orang pekerja lah istilahnya. Pas saya makan ditutupin ke kepala Bu, gini ditekem sambil diginiin Bu. Enak lemon langsung ditangkal lehernya Bu, begitu kalian kaget. Ya imah. Kalau nanya dari belakang. Ya imah. Kau di. Di mana itu tadi? Gitu. Pasti begitu. Kalau ngasih jajan nih ya, ini jajan ini. Nih, buka gitu. Oh ya. Iya gitu. Jajan tuh ngasih sarung tangan atau Sekarang nggak keturunan gimana ya? Habis makan. Langsung gini dia. Oh ya? Langsung gini. Iya. Kan habis makan kan. Mas apa ini? Ya sekian. Ini kan? Dia yang makan. Iya dia makan. Iya, ya. Ini kotor kan? Ini juga kotor kan? Ini sekian. Kalau enggak gini. Dilapin gitu. Kita sudah salah ya. Iya. Mau ngelawan salah, nggak ngelawan salah gitu. Iya. Jadi aduh bingung mau kemana. Untung ada Bu Noni yang bisa dihubungi. Alhamdulillah banget itu. Kalau penangkapan saya nyampe 2 hari, terus tidur 4 jam, mulai lagi terus kayak itu. Sehari-harinya yang paling pendek. pendeknya. Yang paling pendek itu sekitar 18 jam. Terus kalau memang pas lagi nggak ada ikan 18 jam, terus kelar mau masuk ke tempat tidur, terus ternyata udah tarik lagi, akhirnya kerja lagi. Untuk tidur itu kalau lagi banyak ikan, belum selesai ikan, nggak dikasih tidur. Kalau kerja di kapal itu kayaknya jarang komplain Bu. Masalahnya apa? Jangankan komplain, nggak komplain aja sering kena pukul. Bagaimana kita mau komplain? Mungkin digebuk sampai mati mungkin Bu.
Tapi namanya kerja, jam kerjanya juga tak ada, ngawur, istirahatnya juga tak ada, kadang kerja sampai 36 jam. Ikan itu habis gitu, jadi ikan itu continue terus, banyak terus. Jadi ikan di sana banyak sekali, dan sampai kami di sana kurang tidur. Sehari itu kami harus kerja 20 jam. Itu nonstop tanpa istirahat, tanpa masih tetap banyak pukulan, tidur juga paling tidur 2 jam. Apakah tambahan waktu kerja itu disertakan juga dalam surat yang kamu tanda tangan? Nggak ada. Paling perjanjian kontrak masalah 1 bulan bayarannya segini, terus di bawahnya ada overtime tapi nggak ada duitnya, tulisannya nggak diterter lah. Pokoknya jumlah keseluruhan ya gaji 180 ya 180, 200 ya 200. Iya, dikasih 3 jam tidur aja, terus kita kerja kurang lebih 20 jam lebih dulu, baru anak-anak udah pada ngantuk, terus dikasih istirahat tidur lagi. Makan suruh cepat-cepat. Kalau biasa setiap makan itu suruh cepat-cepat, suruh ini itu. Kalau terlambat langsung dipukul pakai kayu itu. Jadi itu kepanjangnya itu standby di sampingnya itu. Terus kalau ngantuk itu kadang-kadang dicolok itu kan mandornya keliling terus. Keliling itu dari sini ke tempat itu keliling muter. Kalau ada yang ngantuk langsung dicolok matanya itu. Saya ingat sekali. Jadi perwira itu menugaskan pokoknya dalam 1 jam kita semua itu harus mengumpulkan sekian pen. Ya karena mungkin kita kecapean sebelumnya, maka kita nggak tercapai tuh. Dalam 1 jam misalnya nggak penuh gitu. Makanya dia stop, kita dibarisin semua dulu, dan dia ambil sekop. Saya ingat sekali tuh, semuanya dipukulin semuanya pakai sekop gitu. Sampai pada merah-merah pantatnya itu, semuanya dipukulin sama dia. Saya berbuat melawan waktu itu, cuman apa, kita kalahnya apa, memang dia lebih kuasa. Bahkan kalau tuh ada yang melawan kita kan siksanya kan lebih banyak lagi gitu. Itu apa namanya, kalau tade itu ngepakin ikan itu kita nggak boleh ngobrol, nggak boleh bernyanyi, mau minum aja lewat jalan aja dimarah dia. Pokoknya duduk di situ aja, kita kan nongkrong, cuman sekarang aja kita maksudnya. Jadi seakan-akan itu mau kencing pun ketakutan, sampai kencing di dalam freezer. Itu banyak anak kencing di dalam freezer. Iya, kencing di dalam freezer. Orang mau naik kan pasti dimarahin. Terus kalau itu kan pakainya wire, nariknya lambat, satu-satu dipanggil pukulin, lihat. Tapi kalau mandor, kesalahan orang bawanya pipa panjang-panjang itu nanti di teng, pukul beneran dia, pukul sininya, terus tendang sama wakil kaptennya. Kalau nimbang salah nanti ini punya siapa, nggak ada yang berani jawab kan. Pas yang nimbang itu wakil kapten, ini punya siapa, dia kan dijulukin singa laut, paling ganas di laut.
nanti dicari nomornya. Kalau pas ada ketemu, udah anak itu hancur, bukan dipukulin, ditendang, udah nggak boleh ngucapin satu kata pun. Mau bilang ampun aja nggak boleh, kakinya nyampe ke kepala itu. Par kali ya, karenanya buat habis apa itu makan itu. Dia yang ada makanan yang seperti terbuat dari kepiting, yang segini-gini itu, yang merah putih ya, surimi itu, yang dari kepiting itu. Dia ngambil satu, dia ketahuan, ada yang ketahuan, tapi cuman dengar. Nah terus si orang Vietnam itu, Mbak, ada 4 Vietnam itu dijejer berbaris. Lah terus pakai hose yang segini hitam warnanya, yang buat nyalurin air panas itu kan, yang buat kan di situ kan es, Mbak ya. Jadi kalau ada baling-baling yang enggak ngunyeng itu kan dicor dulu biar esnya meluntur ya. Iya ya, segini panjangnya. Itu dipegang, plak gitu kan. Dia sudah berbaris. Lah setelah itu disuruh buka ininya. Iya. Yang pertama ceder, tapi di sininya kan suruh minggir. Lalu yang terakhir di sininya, Bu. Ceduk. Saya takut banget. Kalau dia tuh kalau terjadi masalah itu, takut sekali. Saya sampai setelah saya lihat, Mbak, hitam segini di sini nih, hitam merah, kasihan. Jadi kan, saya kasih balsam biar bermending. Satu anak Buton, dia pengalaman lokal, jadi emang nggak tahu cumi, anak Bitung itu. Dia pukul pakai kayu, sampai kayunya patah. Kayu sih kayu tipis, cuma kayunya patah. Tapi ya kita pukul. Habis itu kejadian lagi si Bambang pukul, matanya nyampe berdarah sini, matanya. Pakai apa? Pakai tangan. Dipukul nyampe tangan begini, nyampe jatuh. Dia si Bambang itu sampai jatuh. Nggak lapor, nggak komplain? Nggak komplain. Orang kita di laut 8 bulan. Mungkin kejadian minggu kemarin, ini udah minggu kedua, udah lupa lah. Ikan itu lagi banyak-banyaknya ikan. Kalau dulu waktu masih banyak ikan itu dibersihin, itu dalemannya itu cumi. Nanti kepalanya dilepas, terus dalemannya dibersihin. Kalau kotor, semua orang itu dihukum di dek sambil nungging kapal jalan. Kepalanya beginiin, suruh begini di bawah, tapi jatuh terus. Potongan jatah. Iya. Sampai jatuh karena kapalnya itu kan jalan. Terus kalau jatuh itu dipukul dari belakang, jangan sampai jatuh, jangan sampai miring. Yang mereka dihukum seperti hukuman yang lebih berat yang saya lihat itu, dia disuruh mengangkat pen baki ikan yang isinya itu sekitar 15 kilo, itu ditempelkan diacungkan di kepala. Nah itu tidak satu menit 2 menit, itu sampai Korea itu puas menghukum dia. Akhirnya dia itu sampai turun ke bawah ke kepala dan sampai pingsan saat itu, Bu. Itu saya melihat kejadian itu, ya Allah, saya tuh
merasa kasihan sekali, saya menangis dalam hati saya gitu. Kemudian setelah 1 tahun saya kontrak selesai, saya kembali ke Indonesia. Kemudian saya agak masih sedikit trauma, benar-benar takut sekali, shock sekali. Tapi dengan keadaan di Indonesia yang semakin buruk, pekerjaan yang jarang, lowongan pekerjaan yang harus memerlukan IQ ataupun persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi, sedangkan saya hanya sekedar lulusan sekolah tingkat bawah gitu. Jadi akhirnya pada tahun 99 saya dengan berat hati dan terpaksa saya mendaftarkan diri kembali ke perusahaan pemberangkat tenaga kerja yang sama. Saya berangkat ke kapal Korea. Ternyata setelah saya masuk kapal tersebut, memang benar tidak ada bandanya. Ibarat peribahasa mungkin buah pinang dibelah dua, itu sama, kembar, persis gitu. Nggak ada yang dibuang sedikit pun. Itu hukuman dan kekerasan malah jauh lebih kasar dan lebih brutal daripada yang pertama ini. Dan pernah ada kejadian waktu saat itu ada satu kru Indonesia yang berani gitu memberontak dan melawan saat dia mau dipukul gitu. Akhirnya apa hukuman buat dia? Malah lebih berat lagi hukuman. Dia ditarik kemudian dia diambil, dipanggil. Akhirnya dia dimasukkan dalam satu kamar. Dan orang Korea itu ada 3 orang saat itu, mandor factory sama wakil, kemudian sama anak buah ada lagi 3 orang, 4 orang saat itu masuk, itu digebukin di dalam kamar, Ibu. Digebukin. Kami yang di luar kan pengen masuk tapi dijaga pintunya oleh Korea yang lain. Itu keluar sudah bonyok semua mukanya. Aduh, kami ya Allah pada nangis semua, ini gimana ini? Mau menghentikan kekejaman Korea yang seperti ini. Tapi apa daya, kami hanya atau orang Vietnam dipanggil, sini kamu temannya pada kerja kok kamu ngerokok di sini. Saya yang jawab, saya habis ke freezer, ke gudang, ke ini freezer induk dingin, saya mau ngerokok. Terus dia marah-marah, orang Vietnamnya dipukulin, diinjak, kepalanya dibenturin ke pintu, jeder gitu. Sampai dia bilang ampun, tetap diinjak-injak berapa kali itu. Habis itu orang Indonesia teman saya itu sama seperti itu, diajarin ini itu, nyampe dia kalau lihat itu trauma dia. Kawasan gini dia belok, kalau dia teriak dia udah gelagapan kerjanya, nggak tenang dia. Chief officernya ganti itu, yang dari 700 pindah ke situ, yang sekarang jadi chief officer itu mulai ada. Mereka ya mungkin bercanda, Bu, cara bercandanya cuman pegang-pegang barang saya. Kalau jalan-jalan setiap orang muka lihat ke depan tapi tangan gini, pasti pegang kemaluan orang, setiap orang dipegangin. Iya, chief engine itu. Terus pertama aku naik bosun. Setiap aku malah sampai aku pernah sampai di tabok pundaknya dipegang. Aku kan nggak mau, tetap nggak mau. Aku minggir tangan tapi dia pukul pundak ini
nggak apa-apa ini dipegang, coba gede apa kecil, itu bilang kayak gitu. Ini nggak baik, tapi tetap aja dipegang aja. Sambil setiap anak-anak kadang dipegangin. Kalian nggak komplain? Bercanda karena itu chip engine suka pegangin kemaluan. Oh nggak apa-apa, bilangnya kayak gitu. Kaptennya nggak apa-apa gitu. Kadang saya berpikir saya di rumah nggak ada yang berani begini, di kapal baru dipegang-pegang. Kadang saya malu sama teman saya sendiri. Kadang lebih kejamnya lagi pakai itu Bu, kadang lagi pakai cangkap gitu, lagi mau kerja apa mau apa itu dimasukin, ditarik-tarik gitunya Bu. Dia pakai sarung tangan. Iya, pakai gitu. sarung. Kadang sarung tangannya kotor apa gimana itu ditarik-tarik gitu. Tiba-tiba Bosun datang dan mencoba mencium saya. Saya berusaha menahan tubuhnya supaya tidak mendorong-dorong saya sampai saya jatuh di dekat bangku. Lalu Bosun itu mendorong kemaluannya ke tubuh saya seperti orang sedang bersetubuh. Jadi dia mungkin ada kelainan dari sifatnya dia, perilakunya dia, seperti seorang homo. Terbukti dia selalu senang sekali memeluk si laki-laki gitu loh, dari belakang. Kadang-kadang kalau dari depan dia hadang-hadang untuk minta dipeluk katanya, atau minta dicium pipinya atau apa. Kadang dia mencuri dari belakang, dipeluk terus dicium dari belakang gitu. Itu yang paling menyakitkan bagi kru orang Indonesia yang bekerja di kapal tersebut. Pada bulan Mei, Bosun melakukan pelecehan seksual terhadap saya lagi. Waktu itu saya lagi makan, tiba-tiba dia datang dan mendekati meja. Celananya dipelorotkan di depan saya, lalu kemaluannya digosok-gosokkan ke tubuh saya. Dia tarik tangan saya untuk memegang kemaluannya sehingga saya merasa jijik melihat kemaluannya tegang sampai saya nggak bisa makan. Tiba-tiba chief officer memeluk saya dari belakang, mengelus-elus tubuh saya dan mencium leher serta pipi saya. Tetapi dia gak berhenti-henti. Hal ini terjadi berkali-kali, tetapi saya tidak kasih tahu siapa-siapa karena saya takut dan malu. Langsung dibilangin nggak sampai protes, bilang jangan pegang gitu, dia langsung aja enak, nggak apa-apa sekia gitu biasanya, langsung keluar kata-kata itu aja kan mayoritas orang udah pada takut ABK. Terus perasaan kamu sendiri sebagai laki-laki gimana Kayak kadang kesel, rasa berdosa, malu karena udah kayak gitu, tapi saya mau gimana nggak berani gitu, nggak ada daya gitu. Yang punya kapal orang Korea, kapten orang Korea, yang punya jabatan di sana orang Korea. Mungkin dia yang berkuasa, jadi merasa berkuasa bahwa dianggap babu banget gitu. Iya. Ini rendah banget Iya. seperti ya mungkin melebihi daripada ini kita sepertinya sama orang Korea. Itu kadang-kadang yang menjengkelkan. Kenapa dengan pengalaman buruk di kapal itu, kenapa masih mau kerja di kapal? Ya gimana ya, kalau nggak kerja kayak gini, kan ibu tahu sendiri kehidupan di Indonesia kan. Ya. Kalau nggak kerja kayak gini mau apa lagi kerjanya, nggak ada kerjaan lagi sih di sana. Ya paling kalau di rumah kan saya kehidupan sehari-harinya kan kadang tani ya, ojek. Ojek. Iya. Kan udah gitu aja. Jangan ojek penghasilan belum seberapa pula, nimbang kayak gini, enakan kayak gini aja lah. Perasaan kamu kalau diungkapkan merasa seperti apa? Terhina atau merasa direndahkan atau Ya tentu gimana? saja kita kan punya martabat harga diri ya, sudah ya terhina sekali. Makanya aku buat pengalaman ini aku nggak mau kerja di kapal Korea lagi gitu. Saya di sini bukan jadi seorang
ayah yang di rumah saya punya anak, saya merasa di sini udah nggak ada harganya. Kerja udah diperlakukan seperti yang bikin saya itu kadang nggak terima. Saya udah punya anak, diperlakukan dipukul-pukul itu loh, Mbak. Saya itu ingat anak itu loh. Ya Allah. Waktu belum kerjaan kemarin demo itu, sebelum itu kan kita mau ngadu kemana lagi? Ya rumah kan kita hormati sama anak kita, sama istri kita kan dipanggil papa. Kalau ya saya udah punya cucu dipanggil mbah. Kan ada itu anak Madura kan, udah punya cucu kan, manggilnya kan mbah di sini kan, di sana di anjing, sialan ya. Oh, digaji sama pemerintah Korea gitu, mungkin mereka menganggapnya begitu. Terus mereka menganggap diri mereka tuh yang paling tinggi. Jadi merasa perasaan saya, kok kenapa dia bilang gitu, sedangkan mama saya, bapak saya aja nggak pernah bilang begitu. Jadi ada rasa apa? Rasa teraniaya, Bu. Jadi perasaan saya itu gimana gitu. Itu saya sampai sempat nangis, Bu, waktu itu. Cari makan jauh-jauh buat anak istri, sekolah anak itu, biaya istri hidup. Di sini dicaci maki, dibentak-bentak, dipukul. Emang kita sedih sekali. Tadinya sedih menangis di itu, tapi kan nggak ada istirahatnya. Pokoknya seperti budak, seperti perbudakan terus. Dan kapan ini akan berakhir? Itu yang pertanyaan saya tuh. Nggak tahu kapan akan berakhir. Mungkin berakhirnya mungkin Sebenarnya saya nggak mau ngulangin perkataan ini. Di hati saya itu merasa sakit. Saya dendam sekali sama orang Korea, Ibu. Saya niat kerja. Kenapa ada kekerasan? Kenapa saya dipukul? Sedangkan orang tua saya didik saya nggak pernah. Nggak pernah dipukul.
Dadah.